teman-teman, bergabung lagi bersama kami dalam acara talk show MA Almatera. Kali ini, saya Yasmin Husna, santriwati kelas 11 Tahfidz, akan memandu teman-teman semua dalam acara ini dengan tema sikap bijak dalam memanfaatkan produk kimiawi. Mungkin nih teman-teman masih ada yang bingung dengan apa sih produk-produk kimia itu, apa saja manfaatnya mungkin, atau yang lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan kupas secara tuntas bersama narasumber kita yang sudah berada di samping saya. Beliau adalah Ustadzah Putri Fitriana Rahmani, selaku guru mata pelajaran kimia di MA Almatera ini. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik. Mbak Yasmin gimana? Alhamdulillah Ustadzah baik juga. Nah Ustadzah, saya mewakili teman-teman semua nih, mungkin ada yang masih bingung dengan apa sih itu produk kimia Ustadzah? Oh ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan produk kimiawi itu apa, sebenarnya yang harus kita tahu adalah kimia sendiri itu apa sih? Ya, kimia itu merupakan segala sesuatu yang membahas atau yang mengupas tentang materi. Nah, materi dalam kimia itu apa? Nah, materi dalam kimia itu adalah unsur kimia. Mbak Yasmin juga pasti udah tahu ya, unsur kimia itu apa? Bisa nyontohin nggak? Mungkin seperti oksigen Ustadzah. Iya, tepat sekali. Oksigen, hidrogen, nitrogen itu merupakan contoh dari materi unsur. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang produk, berarti kita kan berbicara tentang hasil atau tentang barang. Nah, produk kimia berarti merupakan barang atau hasil dari suatu proses kimia. Nah, proses kimia itu biasanya itu disebut dengan reaksi kimia. Berarti produk kimia itu merupakan produk atau barang yang dihasilkan melalui reaksi kimia. Nah, yang di dalamnya juga mengandung unsur-unsur kimia. Sedangkan proses kimia, produk kimia itu ada dua, Mbak, yang alami dan buatan. Nah, alami itu berarti prosesnya itu secara alami terjadi sendiri reaksinya. Kalau yang buatan berarti yang harus dibuat, reaksinya harus dilakukan. Nah, contoh produk kimia yang alami, misalkan Mbak Yasmin kalau bernafas pakai gas apa? Oksigen. Kalau mengeluarkan gas apa? Karbon dioksida. Iya, itu merupakan salah satu contoh produk kimia yang alami. Reaksinya itu terbentuk sendiri, nggak bisa kita buat reaksinya. Sedangkan kalau yang kimia, yang buatan, produk yang buatan, misalkan kalau cuci tangan pakai apa? Sabun. Iya, sabun itu merupakan salah satu produk kimia buatan. Karena di dalamnya ada apa? Di dalamnya itu ada senyawa, namanya senyawa NaOH. Tahu Mbak Yasmin? Iya. Apa itu NaOH? Natrium hidroksida. Iya, jadi natrium hidroksida itu ada di dalam sabun. Nah, itu bisa dihasilkan karena ada reaksi buatan dengan mencampurkan bahan kimia satu dengan bahan kimia yang lainnya, gitu. Iya Ustadzah. Kan sudah dijelasin nih Ustadzah, produk-produk kimia itu apa yang dimaksud, apa pengertiannya. Nah sekarang apa sudah ada Ustadzah produk-produk kimia dari zaman dulu, terutama mungkin pada peradaban Islam Ustadzah? Iya, benar sekali. Sudah ada produk kimia yang ditemukan ketika peradaban Islam zaman dahulu. Mbak Yasmin mungkin sudah pernah dengar ya Bapak Kimia Modern Dunia siapa? Jabir siapa ya Ustadzah? Iya, benar sekali. Jadi yang merupakan Bapak Kimia Modern di dunia itu merupakan Jabir Ibnu Hayyan. Nah, beliau itu merupakan ilmuwan muslim yang sudah diakui sebagai Bapak Kimia Modern oleh ilmuwan-ilmuwan lain gitu. Jadi walaupun muslim nggak tertinggal gitu ya, karena beliau itu menemukan beberapa produk, juga menemukan proses-proses kimia yang dari dulu sampai sekarang masih dipakai. Nah, contohnya kalau untuk produk yang masih dipakai sampai sekarang ya ditemukan oleh beliau adalah alkohol. Nah, itu sampai sekarang juga masih dipakai kan alkohol. Nah, kemudian kalau untuk prosesnya itu seperti destilasi atau penyulingan, nggak asing ya, destilasi. Kemudian ada proses kristalisasi, penguapan. Nah, itu merupakan proses-proses dalam praktikum atau dalam percobaan kimia yang ditemukan oleh beliau dan masih digunakan sampai sekarang. Nah, salah satu penemuan penting beliau adalah ditemukannya industri parfum. Nah, jadi industri parfum itu yang menemukan adalah beliau, Jabir Ibnu Hayyan gitu. Nah, pada masa pandemi ini nih Ustadzah, berpengaruh nggak sih Ustadzah produk-produk kimia itu?
otomatis sangat berpengaruh ya, karena masa pandemi ini berarti kita kan kalau anjurannya berarti kan harus sering melakukan cuci tangan, mencuci tangan dengan sabun ya. Sabun sendiri merupakan produk kimia ya. Tadi ada bahan apa? NaOH. Iya, NaOH. Kemudian kalau lagi nggak ada sabun sama nggak ada air, kita pakai apa? Hand sanitizer. Iya, hand sanitizer juga merupakan produk kimia. Itu mengandung alkohol. Nah, kemudian kalau kita lagi di luar rumah kan berarti kan pakai masker. Nah, masker kainnya kan ada yang berwarna-warni. Pewarna pakaian, pewarna masker itu juga merupakan produk kimia. Begitu. Manfaat-manfaatnya produk kimia itu kan banyak ya Ustazah. Namun kan mungkin ada produk kimia yang berdampaknya negatif buat lingkungan kita. Namun orang-orang itu nggak tahu Ustazah. Mungkin apa aja sih Ustazah? Iya, kadang nggak sadar ya. Kalau produk kimia itu berarti kan selain ada manfaatnya pasti ada dampak negatifnya. Contoh kan ini kita lagi masa pandemi, berarti ini kita lagi giat-giatnya untuk melakukan menjaga kebersihan lingkungan. Biasanya adalah yang dilakukan itu dengan membersihkan lingkungan dengan menyemprotkan desinfektan, ya, disemprotkan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Nah, kalau kita nggak hati-hati dalam memakai desinfektan, ini bisa berdampak negatif bagi tubuh kita. Nah, di dalam desinfektan itu ada yang namanya unsur Cl atau Klorin. Nah, klorin itu apabila terkena tangan bisa apa Mbak kira-kira? Iritasi. Iya betul, bisa mengakibatkan iritasi, bisa gatal-gatal, bisa merah-merah tangannya. Kemudian kalau terhirup secara langsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan banyak, itu bisa mengakibatkan gagal pernafasan. Jadi nanti nafasnya bisa susah, bisa sesak nafas. Selain itu kalau misalkan tertelan gitu, nah nanti otomatis bisa keracunan ya. Nanti ada menimbulkan rasa yang terbakar atau panas di mulut maupun tenggorokan begitu. Kalau misalnya kita nggak sengaja Ustazah terkena atau bahkan tertelan, kita apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan kita terkena desinfektan secara langsung gitu kan dalam jumlah yang banyak, yang harus kita lakukan pertama adalah satu, cuci dengan air mengalir. Ya, dicuci di grojol terus dicuci terus pakai air mengalir gitu. Kalau misalkan tertelan ya selain bisa minta bantuan medis ke rumah sakit, yang kedua kalau misalkan jauh gitu kita bisa mengonsumsi susu ataupun air kelapa. Nah, itu bisa sebagai anti racun ya untuk menetralkan tubuh kita dari racun. Ada yang lain lagi nggak Ustazah? Contoh lain misalkan ini, kalau Mbak Yasmin mau berpergian pakai kendaraan, kira-kira sebelum berpergian dipanasin nggak mesinnya? Iya. Walaupun motor ataupun mobil kalau mau dipakai pasti dipanasin dulu ya. Nah biasanya kan manasinya kan pada di dalam garasi aja, nggak di luar rumah. Nah itu bisa berbahaya loh Mbak. Gitu. Bahayanya apa sih? Tahu nggak? Asap kendaraan itu menghasilkan gas apa? Karbon monoksida. Pinter sekali. Menghasilkan gas CO atau gas karbon monoksida. Nah apabila kita itu terlalu banyak menghirup gas karbon monoksida, itu bisa mengakibatkan pusing, nanti kita bisa pingsan dan fatalnya bisa meninggal karena keracunan. Nah gas CO itu merupakan gas yang nggak punya warna, nggak punya bau, tapi sangat beracun. Nah jadi kalau misalkan kita mau tahu ada gas CO-nya apa enggak kan susah. Nah itu kalau kita lagi manasin motor, manasin mobil, sebaiknya jangan di dalam garasi, soalnya gas CO-nya nanti terkumpul semua di garasi gitu. Nah Ustazah, sikap kita dalam menghadapi berbagai produk kimia baik yang mendatangkan manfaat maupun yang dampak negatif itu gimana sih Ustazah? Ya. Sebaiknya kita harus bijak dalam memakai atau mengonsumsi produk apapun itu, walaupun yang mengandung kimia atau enggak. Nah kalau untuk produk yang mengandung bahan kimia, sebaiknya yang pertama adalah kita harus tahu dulu kandungannya. Nah setiap produk itu kan biasanya ada komposisi. Nah di situ kita bisa baca komposisinya itu apa aja sih. Ada bahan kimia apa sih? Kita bisa searching tuh di HP, bisa di Google atau di mana. Nah kita bisa tahu bahan kimia ini itu bahaya kalau terkena ini gitu. Jadi kita bisa tahu kandungan dari suatu produk. Setelah itu kita juga harus penting dalam membaca aturan pakai. Nah kita harus baca aturan pakai produk yang mengandung bahan kimia supaya kita nggak salah penanganan ketika pakai bahan itu. Nah terakhir
yang nggak kalah pentingnya adalah kita kalau bisa mengurangi produk-produk penggunaan produk yang mengandung bahan kimia. Sebaiknya kita menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan ya Mbak. Kalau sekarang kan banyak yang alami kayak gitu. Selain mengurangi potensi untuk merugikan diri sendiri, kan juga pencemaran lingkungan juga akan berkurang begitu. Nah, jadi mungkin banyak sekali produk-produk kimia yang begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya saya. Iya. Nah, jadi teman-teman, sikap kita dalam menghadapi berbagai produk kimia itu harus bijak, harus selektif, walaupun itu mengandung berbagai bahan kimia maupun tidak mengandung bahan kimia. Karena kita dalam memakai bahan kimia pun kita bisa mendapat manfaatnya maupun tidak mendapatkan manfaatnya. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Lanjut lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.